Hasil panen cabe yang pohonnya aku gundul-gundul kemarin guys. Ini aku dapat 2 baskom. Sekarang udah merah merona, ini rasanya maknyus. Ini sambalnya orang Banyuwangi. Assalamualaikum bunda-bunda dan semuanya. Semoga semuanya sehat walafiat dimanapun semuanya berada. Hari ini aku mau petik cabai. Ini sebenarnya udah petik cabai untuk yang sekian kalinya ya di musim ini. Cuman aku emang nggak pernah bikin video petik-petik cabai karena sibuk ya teman-teman. Dan hasil panen cabainya itu udah aku bagi-bagikan ke sebagian temenku. Tapi tetaplah di freezerku itu masih penuh dengan cabai dari hasil yang tahun 2022 itu. Kalau dulu itu aku boros sekali dengan cabai, mau seberapa banyak itu aku pakai aja karena aku kerjanya masak aja tiap hari. Nah karena sekarang aku udah kerja full time, jadi aku jarang masak, jarang bikin sambal, jarang ngumpul sama temen. Jadi makanya cabai aku itu habisnya itu pelan-pelan. Nah ini aku kasih tahu ya, cabai aku di freezer ya. Nah ini cabai-cabeku teman-teman, ini masih penuh, ini masih beberapa plastik di freezer sini. Aku juga masih simpan di freezer yang di belakang. Nah suamiku itu juga udah ngomel-ngomel, ini katanya cabai mau diapain, di freezer masih penuh, itu di luar juga udah banyak, udah waktunya petik lagi gitu katanya. Jadi sekarang ke depan yuk untuk petik cabenya. Aku sudah siapkan 2 baskom, dua apa ini namanya pokoknya, 2 tempat ya guys. Nah ini nih penampakan pohon-pohon cabai aku yang ada di depan rumah. Nih ini satu pohon ini udah merah-merah semua. Karena aku nggak sempat metik, jadi ini banyak sekali cabai-cabai yang sampai kering di pohonnya. Hidup di sini itu setiap hari itu udah seperti dikejar-kejar kuda lumping teman-teman. Pagi-pagi langsung siapkan untuk sarapan anak-anak dan suami. Tapi biasanya suamiku itu jarang sekali makan sarapan. Biasanya cuman ngopi dan makan apel gitu aja. Kemudian aku lanjut beberes dapur. Jadi pas aku tinggal kerja, rumah sudah agak rapi. Untuk sesuatu yang tidak sempat aku kerjakan pagi-pagi, nanti dikerjakan suamiku atau si kakak Ganis. Pokoknya hidup di sini itu kita saling gotong royong. Untungnya suamiku itu kerjanya kebanyakan di rumah. Jadi pekerjaan rumah yang tidak sempat aku kerjakan pagi-pagi, suamiku yang menyelesaikannya. Oke lanjut, ini kita ganti topik ya teman-teman. Nah ini pohon cabai yang aku tanam beberapa tahun lalu. Jadi untuk tahun ini aku tidak menggantikan dengan tanaman baru. Jadi ini pohon cabai yang aku gundul waktu itu, dan ini udah mulai panen lagi. Cuman aku nggak pernah sempat bikin video pas memanennya. Ini aku juga punya tanaman kale dan juga kelor dan juga bawang pre ya kalau orang Jawa. Mungkin kalau nggak tahu bawang pre ya bawang daun itu loh. Nah ini aku udah dapat 1 baskom, dan ini aku mau lanjut petik-petik lagi karena sudah banyak cabai-cabai yang sampai mengering di pohonnya karena aku nggak sempat petikin. Harga cabai yang fresh di sini lumayan mahal, jadi aku bilang ke suamiku karena aku doyan cabai, aku harus punya tanaman cabai. Karena harga cabai di supermarket di sini ini mahal sekali, jadi lebih mahal dari harga daging sapi per kilonya. Ini justru harganya kalau cabai-cabai yang pedas kayak gini ini melebihi 2 kali lipat dari harga daging sapi untuk per kilonya. Nah makanya aku harus punya tanaman cabai sendiri. Dulu aku punya tanaman cabai di belakang rumah, cuman karena udah dikasih udah dipasang kolam renang, akhirnya aku nggak punya lahan lagi di belakang rumah, dan akhirnya aku tanam di depan rumah. Meskipun dulunya suamiku itu nggak setuju karena aku tanam cabai di depan rumah, katanya aneh saja gitu. Ini hasil panen cabai yang pohonnya aku gundul-gundul kemarin guys. Ini aku dapat 2 baskom. Sekarang aku mau memasak dengan cabai ini. Nah ini aku lanjut ngerebus ikan segar. Ini aku bikin pindang. Karena di supermarket terdekat sini tidak ada yang ngejual pindang ya, terkecuali di toko ASEAN. Cuman toko ASEANnya jauh.
Nah, daripada ngiler, ini aku beli ikan segar yang frozen, jadi aku rebus sendiri, aku kasih garam gitu aja, udah jadilah pindang. Dan juga aku kasih daun jeruk, jadi biar ada aroma-aroma segernya. Dan kebetulan juga kita ada acara dengan teman-teman Indonesia, jadi kita mau piknik di pantai. Karena udah lama nih aku nggak pernah ngumpul-ngumpul sama teman. Dan aku mau bikin sayur lodeh ala aku, dan juga mau goreng ati ampela. Nah, ini bahan-bahan untuk sayur lodehnya ya, seadanya aja karena aku nggak sempat beli tahu. Biasanya sayur lodeh ala aku itu tidak ketinggalan tempe dan tahu, tapi karena aku nggak sempat beli tempe dan tahu di toko ASEAN waktu itu, jadi aku pakai sayur seadanya yang kutemukan dari freezerku. Karena acaranya sangat mendadak dan benar-benar tidak ada persiapan, jadi aku sempat woro-woro ke teman-teman, tanya-tanya aja siapa tahu ada yang punya tempe, sini aku masak, aku bikin sayur lodeh aku gitu. Dan kebetulan juga si Mbok Tutnya punya, jadi aku dapat tempe dari Mbok Tut. Makasih Mbok Tut untuk tempenya. Nah, ini aku potong-potong dulu tempenya, kemudian aku goreng untuk campuran sayur lodehnya. Sembari aku goreng tempe, aku juga persiapkan bumbu-bumbu untuk bikin sambal pindang. Dan untuk bumbu sambalnya aku cuman pakai bawang merah, bawang putih, cabai yang di blender kasar. Ini cabai dari kebun ya, jadi cabainya gratis, makanya aku ngasihnya banyak sekali biar mantap. Dan untuk bahan sambal lainnya yaitu tomat dan juga masako, garam dan gula, gitu aja udah cukup. Dan sembari aku menumis bumbu sambalnya, ini aku mempersiapkan bumbu lodehnya, dan sekarang ini aku blender. Dan ini aku lanjut kembali ke bumbu sambalnya. Nah, ini aku tambahkan tomat dan juga bahan-bahan yang lainnya seperti gula, garam dan penyedap. Sambalnya guys sudah merah merona, ini rasanya manis, ini sambalnya orang Banyuwangi. Nah, setelah diicip-icip dan bumbunya rasanya udah pas, jadi aku tambahkan ikan pindangnya yang udah digoreng. Ini semua udah siap, jadi aku masukkan ke dalam kontainer. Nah, dan ini aku lanjut untuk menggoreng ati ampela yang udah aku rebus dengan bumbunya. Dan ini ati ampela aku goreng di pakai air fryer aja, jadi aku nggak pakai minyak. Tapi sebenarnya kalau menggoreng pakai minyak itu rasanya lebih enak. Cuman karena ati ampela itu kalau digoreng kan biasanya suka meletus-meletus ya, jadi aku goreng pakai air fryer aja. Nah, ini hasilnya tuh kan kering, kalau nggak ada minyaknya itu kan jadi kurang gimana gitu. Tapi nggak apa-apa lah, kan lebih sehat juga kalau goreng tanpa minyak. Chicken liver, do you like chicken liver? Dia ini pokoknya lidahnya mami banget guys. Coba yang satunya. Kalau mau culak chicken liver, Bob? Yucky. What? Try one. I know what it tastes like. It's disgusting. Kalau Tastes yang like ini, a dead raw. tastes like what? A dead chicken. Tastes like dead chicken. Pokoknya lidahnya mami, anaknya mami yang ini sama yang kakak satunya tuh, lidahnya lidah mami. Nah, ini aku lanjut untuk menumis bumbu lodehnya. Nah, bumbu lodeh sendiri itu sebenarnya gampang. Jadi ya. Aku cuman pakai bawang merah, bawang putih, kemiri, lengkuas, jahe, kunyit, daun salam dan juga terasi. Cuman kadang meskipun bumbunya sama, tapi kalau yang bikinnya berbeda orang rasanya juga berbeda. Aku juga pastinya pakai cabai besar yang merah, jadi itu untuk penambah warna. Kalau tanpa cabai yang merah itu warnanya itu tidak bakalan cantik. Dan ini aku juga pakai daun jeruk yang aku petik dari kebun. Dan banyak temanku bilang katanya rasa sayur lodehku itu enak banget, katanya rasanya medok ala kampung gitu. Dan banyak teman-teman juga yang minta resepnya, dan aku kasih resep yang sama juga, katanya rasanya itu nggak sama gitu. Nah, padahal rasa itu tergantung dari tangan kita masing-masing. Kita harus pinter aja menakar bumbu-bumbu yang akan kita butuhkan. Jadi meskipun dikasih bumbu yang sama, kalau kita nggak bisa mengira-ngira atau menyeimbangkan rasa, ya rasanya ya nggak akan mantul gitu. Ini sayur lodehnya, ati ampela dan sambal ikan pindangnya udah jadi, dan ini waktunya aku menikmati. Padahal ini aku mau makan loh sama teman-teman di pantai, tapi ini keburu ngiler ya, jadi aku icipin dulu. Dan ini rasanya Masya Allah enak banget. Ini udah lama aku gak pernah masak sayur lodeh kayak gini, karena seperti yang udah aku bilang, aku udah kerja dari pagi sampai sore, jadi kita tuh masaknya setiap hari makanan bule aja. Kalau makanan bule itu kan lebih gampang ya, jadi nggak pakai rempah-rempah, nggak pakai blender-blender, nggak pakai tumis menumis yang panjang kali lebar gitu. Nah,
ini aku udah di jalan, aku sama anakku ini yang memvideoin ya, si Kalem yang videoin di tengah jalan. Nah, pakai lipstik dulu karena lipstiknya habis dipakai makan tadi. Nah, ini kita sudah hampir tiba di tempatnya, kita pikniknya di pantai. Nah, ini kita sudah tiba di tempatnya, teman-teman juga sudah berada di sini semua, dan ini burung-burung juga sudah siap siaga menunggu pengen ikut piknik sama kita. Dan anak-anak ada di playground sana, jadi waktunya kita makan-makan. Nah, ini kita sudah ngumpul, ini banyak temen yang bawa makanan juga, ada es campur, ada tempe mendoan, ada sambal kacang panjang kencur, ada buah, pokoknya ada semua lah. Jadi kita tuh kalau udah piknik itu pasti semua makanan apa aja pasti ada, karena kita semua pasti bawa makanan handalan kita. Nah, karena sayur lodehnya masih banyak, jadi banyak teman-teman juga yang membungkus untuk dibawa pulang.